Suku Sakai. Suku Sakai berasal dari Riau yang bergantung pada hutan. Kehidupannya masih nomaden. Tidak seperti suku pedalaman lainnya, suku Sakai terbilang cukup jarang terdengar. Suku tersebut merupakan salah satu suku asli dari Kepulauan Riau yang dulu dipercaya memiliki pola hidup berpindah-pindah. Kehidupan suku Sakai dikenal selalu dekat dan bergantung pada hutan. Nama Sakai sendiri konon memiliki kepanjangan sungai, kapung, anak, dan ikan. Nama tersebut mengacu pada cara hidup suku Sakai yang selalu berpindah-pindah ke berbagai tepian sungai atau sumber air. Awal migrasi mereka dipercaya dimulai pada abad ke-14 dengan masuknya suku Sakai ke kawasan tepian sungai Gasip, hulu sungai Rokan yang berada di pedalaman Riau. Walaupun suku Sakai berpindah-pindah, yang dilakukannya hanya di kawasan Riau saja. Suku Sakai diyakini memiliki darah keturunan Minang dan ras Wedoid. Campuran tersebut berasal dari leluhur mereka yang merupakan keturunan Pagaruyung, sebuah kerajaan Melayu kuno yang berasal dari Sumatera Barat dan orang-orang yang berasal dari Hindia Selatan. Karena mereka sering berpindah-pindah, suku Sakai umumnya tinggal di suatu pondokan yang mudah dibongkar. Di dalamnya tinggal beberapa keluarga dan seorang pemimpin yang biasanya disebut dengan batin. Beberapa lokasi yang sering ditinggali suku Sakai diantaranya seperti daerah Kandis, Balai Pungut, Kota Kapur, Minas, Duri, sekitar Sungai Siak, hingga bagian hulu Sungai Apit. Lalu, apa hubungan suku Sakai dengan hutan? Suku Sakai sangat menghormati hutan, karena hutan merupakan adat mereka. Kawasan yang biasa mereka sebut sebagai ulayat tersebut memiliki peraturan tertentu yang tak boleh dilanggar. Salah satunya adalah larangan penebangan pohon. Jika melanggar peraturan tersebut, masyarakat suku Sakai akan dikenakan denda uang yang jumlahnya setara dengan emas dalam ukuran tertentu yang telah ditentukan dalam rapat adat. Denda itu biasanya disesuaikan dengan usia pohon yang ditebang. Pohon yang sudah berumur akan memiliki nilai denda yang semakin tinggi. Larangan tersebut juga diberlakukan bagi orang luar suku Sakai. Mereka yang melanggar peraturan bisa diusir dari kawasan sampai dibunuh. Wow.
ragam alat penunjang kehidupan suku Sakai. Dalam suku Sakai tak hanya peraturan, beragam hal yang diproduksi dan dikenakan oleh suku Sakai pun berkaitan erat dengan alam sekitarnya. Kedekatan masyarakat dengan hutan pun dapat dilihat lewat pakaian asli mereka yang terbuat dari kulit pohon. Mereka pun memiliki satu wadah yang sering dimanfaatkan untuk menampung madu hutan. Wadah yang sering disebut timo ini terbuat dari kulit kerbau yang dikeringkan. Wadah yang sudah terbentuk lingkaran kemudian diberi batas dari rotan dan kemudian diberi tali. Walaupun berpindah-pindah, suku Sakai juga tetap melakukan aktivitas agraris seperti berkebun. Hal tersebut ditunjukkan lewat alat gegalung galo yang dimiliki. Alat itu digunakan untuk menjepit ubi manggalo yang kemudian dikumpulkan saripatinya untuk dimakan. Kini, suku Sakai sudah mulai sulit ditemukan karena kawasan hutan yang semakin berkurang dimanfaatkan oleh perusahaan dan pihak lain mendorong suku Sakai untuk meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Ilmu mereka dalam mengolah alam sekitar pun semakin terbatas untuk digunakan. Pemandangan suku Sakai dengan baju kulit kayu mungkin umum dilihat 30 yang lalu sudah tak terlihat lagi. Masyarakat suku Sakai kini sudah banyak berbaur dengan warga masyarakat Riau. Kebanyakan dari mereka pun berpindah kepercayaan dari animisme menjadi Muslim. Bahasa Sakai adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Sakai. Mereka bertempat tinggal di Kecamatan Mandau dan sebagian kecil di Kecamatan Dumai, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dari 26 kepenghuluan atau desa yang terdapat di Kecamatan Mandau, masyarakat suku Sakai mendiami 12 desa. Sebagian orang suku Sakai menganut animisme atau mempunyai keberadaan hantu atau makhluk goib yang hidup layaknya manusia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat Sakai yang memeluk agama Islam. Dalam suku Sakai, di mana rumah kepala suku disitulah menjadi rumah adatnya. Berbagai acara-acara besar ataupun untuk penyelesaian masalah dilaksanakan di rumah kepala suku yang biasa disebut rumah besar. Suku Sakai memiliki makanan khas yang tetap dilestarikan dan dijaga cita rasanya secara turun-temurun. Nama makanan tersebut adalah mengalo. Kuliner ini dibuat dari ubi racun yang diolah dengan baik oleh masyarakat suku Sakai. Mungkin
Bagi sebagian orang, rasa ubi mengalo ini agak aneh. Namun, siapa sangka mengalo merupakan makanan favorit yang lezat dan tetap dilestarikan oleh suku Sakai sampai ke anak cucu. Mengalo merupakan makanan utama dari suku Sakai. Proses pembuatannya pun melalui proses yang cukup panjang. Mengalo ini merupakan makanan pokok suku Sakai. Rasanya sangat enak. Terbuat dari ubi yang beracun yang diolah dan bisa tahan lama. Baju tok merupakan pakaian adat suku Sakai yang terbuat dari kulit kayu serta beragam kerajinan khas suku Sakai. Rumah adat suku Sakai disebut dengan Kesumbo Ampai. Rumah adat suku Sakai yang dibangun untuk dijadikan tempat kegiatan adat, tempat diadakannya pelantikan, pemberian gelar adat kepada tokoh masyarakat terpilih. Rumah adat suku Sakai memiliki luas sekitar 500 meter persegi dan terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu 1 rumah adat dan 2 lainnya merupakan panggung terbuka yang dapat dipergunakan orang umum asalkan dijaga kebersihan dan bangunannya. Ketiga bangunan tersebut lumayan luas, sehingga bisa digunakan sebagai tempat yang dapat menampung banyak orang. Demikianlah mengenai suku Sakai. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali dengan suku-suku dunia lainnya.